Inilah firman Tuhan, saudara. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Engkau masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ, banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya.
karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu bandingkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyghullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, kalau saudara membaca ayat firman Tuhan ini, saudaraku, mungkin dari sekolah minggu sudah kita dengarkan firman Tuhan ini, betul? Yesus membangkitkan Lazarus, ya. Tapi kalau kita mau belajar lebih dalam tentang firman Tuhan ini, bagaimana kita mengerti rencana Tuhan, bagaimana kita mengerti pikiran Tuhan, menyelami firman Tuhan lebih dalam lagi, kita akan mendapati suatu hikmat yang luar biasa. Saya belajar dari sini, saudara, ya. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi umatnya. Kita akan baca di ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 demikian firman Tuhan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, yaitu Maria, dan Lazarus. Siapakah Marta, Maria, dan Lazarus ini? Marta, Maria, dan Lazarus ini adalah murid Tuhan, bukan termasuk 12 murid, tetapi murid yang melayani Tuhan di Betania. Kampungnya namanya Betania. Setiap kali Tuhan Yesus berkunjung ke Yerusalem, pasti berkunjung ke Betania, ke rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Nah, kalau kita melihat 3 orang ini, ketahuilah bahwa jemaat Tuhan saat ini itu bisa kita golongkan ke dalam 3 golongan ini. Yang pertama, Lazarus. Siapakah Lazarus ini? Lazarus adalah orang sakit. Betul ya, dikatakan Lazarus sakit. Kemudian Lazarus adalah orang yang mati. Mungkin, loh Pak, saya kan masih hidup, bukan hidup jasmani, tapi mati rohani. Ada jemaat yang mati rohani, walaupun ke gereja bertahun-tahun, tapi firman Tuhannya nggak mudeng-mudeng, nggak ngerti. Kalau baca firman ngantuk, nah itu mati rohani, saudara. Ya. Lalu Lazarus itu orang yang apa lagi? Lazarus itu orang miskin. Saudara pernah mendengarkan kisah tentang Lazarus dan orang kaya? Lazarus itu juga orang miskin, saudara.
Jadi orang yang miskin di hadapan Allah itulah Lazarus. Saya mungkin termasuk tipe ini, saudara ya. Lazarus, orang yang miskin di hadapan Allah, saudara. Ya, kita akan baca di dalam Matius pasal kelima ayat ketiga. Matius pasal kelima ayat yang ketiga. Apa yang Tuhan katakan tentang orang miskin? Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bagi dunia, orang miskin, Lazarus, tidak dianggap sampah, dianggap lebih rendah dari anjing, saudara. Karena anjing menjilati boroknya kakinya Lazarus, gitu. Dianggap lebih rendah dari anjing, saudara. Tapi apa kata Tuhan? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kalau saudara miskin saat ini, saudara orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Amin. Tipe pertama, tipe Lazarus. Tipe yang kedua, tipe Marta. Apa itu tipe Marta? Tipe Marta adalah orang yang bersemangat, saudara. Ya. Yesus belum masuk ke kampung, Marta udah lari, saudara. Wah, mana nih Yesus? Mana nih Tuhan? Semangat sekali. Ada jemaat yang seperti itu? Ada. Kebaktian belum mulai, udah datang 1 jam sebelumnya, saudara. Kita menjumpai tipe seperti itu kemarin, saudara. Tipe Marta, semangat sekali melayani Tuhan, semangat sekali untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Yesus yang belum datang udah dijemput, gitu, saudara ya. Tipe Marta, saudara. Kemudian apa lagi? Orangnya itu berapi-api, gitu, saudara. Ya. Menyala-nyala, gitu. Pokoknya nggak pernah mesum, nggak pernah, aduh Yesus lagi, nggak pernah, saudara. Berapi-api senang kalau Yesus datang, aku senang sekali, saudara. Oh Yesus datang, di mana Yesus? Langsung dijemput, gitu, saudara. Lalu apa lagi? Marta ini orangnya ngomongnya nggak berpikir panjang, saudara. Jadi kalau ngomong itu suka keceplosan, gitu. Kadang-kadang ngomong nggak dipikir. Nah ini Marta, saudara. Nah, kalau ada jemaat yang, ngomong buat dipikir, ngomong orang dipikir. Nah itu tipe Marta, saudara. Harap maklum, saudara ya. Jadi ini tipe jemaat Marta, saudara. Kalau ngomong nggak kepikir, saudara. Ngomongnya tuh kadang nyakiti orang, tapi dia nggak mikir, gitu. Dia nggak lihat nyakiti, gitu. Tapi ngomongnya nyakiti. Kok ini ngomong kok nyakiti orang tuh? Aku lah maksudnya ngomong kok. Aku yang ini ngomongnya ya seru. Itu Marta, saudara ya. Harap maklum, saudara. Ya, ada jemaat yang seperti itu, nggak apa-apa, saudara. Ya itu tipe Marta, saudara. Lalu apa lagi, saudara? Orangnya itu ringan tangan, suka menolong, suka bekerja. Nah ini tipe Marta. Saat Yesus datang, siapa yang melayani Yesus? Siapa yang menyiapkan makanan? Siapa yang mencuci pakaiannya Yesus? Siapa? Marta. Apakah Marta ini orang yang selalu salah? Enggak. Dia melayani Yesus, saudara. Mencuci pakaian, menyiapkan makanan, ya, menyiapkan tempatnya, membersihkan tempat, saudara. Ini Marta, saudara. Kalau nggak ada Marta, ya nggak bisa Yesus pelayanan di situ. Lah siapa yang nyediain makan? Nggak ada, saudara. Marta ini orangnya, saudara. Ya, ada jemaat yang seperti itu? Ada, gitu. Ya, jadi Marta tipe kedua. Kemudian tipe ketiga, tipe Maria, saudara. Tipe Maria ini orang seperti apa Maria ini? Tipe Maria ini orang yang suka berdoa, suka menyendiri bersama Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan. Orangnya kalem. Kalau bahasa psikologinya melankolis gitu lah kira-kira. Kalem, saudara ya. Kemudian apa lagi? Tapi dia juga paling sedikit kerjanya. Kebanyakan duduk, diam, menyendiri di kamar, gitu. Ya, sampai Marta itu marah sama Maria. Tuhan, itu suruh Maria bantu aku ini loh kerepotan. Maria kok duduk diam di bawah kakimu. Nah itu ya saudara. Saudara pernah baca kisah itu? Saat Yesus datang ke Betania. Nah, saudara tuh Maria itu orang seperti itu. Ada nggak jemaat seperti ini? Ada, saudara. Ya, senangnya doa, senangnya nyembah. Kalau doa, kalau nyembah, urapan turun, saudara. Ya, orang sakit sembuh. Nah ini Maria, saudara. Ya, punya karunia bisa
menubuatkan dan nubuatnya terjadi, mendoakan orang sakit sembuh. Nah ini tipe Maria, saudara. Ya, tipe Maria. Nah, apapun itu, tipe apapun engkau, mau tipe Lazarus kek, mau tipe Marta kek, mau tipe Maria kek, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda. Amin. Tuhan Yesus mengasihi Anda, mengasihi jemaatnya. Mau tipe apapun engkau, di hadapan Tuhan semua dikasihi, semua disayangi. Amin, saudara. Ya, kita belajar hari ini yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi umatnya. Gak memandang engkau Lazarus, Marta ataupun Maria, Tuhan tetap mengasihi engkau. Tuhan mati untuk engkau. Tuhan gak hanya mati untuk Maria, Tuhan juga mati untuk Lazarus dan untuk Marta. Ya. Jadi poin pertama, Tuhan Yesus mengasihi. Apa yang bisa kita dapatkan dari kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan ini? Poin kedua yang bisa kita dapatkan adalah waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Jadi waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. Kita akan baca ayat yang ke-6, saudara, di Yohanes pasal 11 tadi. Demikian firman Tuhan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi gini ceritanya, saudaraku. Lazarus itu sakit. Misalkan ya, Lazarus sakit hari Senin. Misalkan ini ya, saudara ya, Lazarus sakit hari Senin. Terus orang itu ngabari, kirim kabar kepada Yesus dari kampungnya Lazarus. Perjalanan katakanlah 2 hari gitu ya, saudara. 2 hari Yesus sedang berada di kota lain. Dia jalan karena waktu itu gak ada mobil, saudara. Jalan kaki kemana-mana. Jalan kaki 2 hari ke tempat di mana Yesus berada. Sudah 2 hari ya, saudara ya, sejak Lazarus sakit. Lalu dikabarkan kepada Yesus, Tuhan, Lazarus yang kau kasihi sakit. Oke, nangkap ya, Lazarus yang kau kasihi sakit. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Loh, Lazarus ini udah sakit keras mau mati. Yesus nggak cepat-cepat. Sekalipun Yesus cepat-cepat datang juga, belum tentu nututi. Karena perjalanannya butuh 2 hari, saudara. Belum tentu nututi. Bisa jadi Yesus sampai sana juga Lazarus sudah meninggal. Karena 2 hari ke sini, 2 hari ke sana, totalnya berapa? 4 hari. Lah ini Yesus, apa yang dilakukan Yesus malah tinggal lebih lama, 2 hari. Jadi totalnya berapa? 6 hari. Nah, nangkap ya saudara ya, totalnya 6 hari. Lalu setelah 6 hari sejak Lazarus itu sakit, apa yang terjadi? Yesus bilang, mari kita kembali ke Yudea, ke tempatnya Lazarus. Datang ke sana. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Lazarus saudara kita sedang tidur. Murid-muridnya mengira apa? Kalau tidur pasti sembuh. Tapi Yesus bilang apa? Tertidur yang dimaksudkan adalah mati. Lazarus saudara kita sedang mati. Aku datang untuk membangunkannya. Nah, Tuhan Yesus jalan ke kampung Betania, di mana Maria, Marta, dan Lazarus itu berada. Nah, sebelum nyampe ke kampung itu, Marta udah jemput duluan, ya. Marta udah jemput duluan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dikabarkan bahwa Lazarus itu sudah mati. Bahkan matinya sudah berapa hari? 4 hari. Berarti pada saat orang datang kepada Yesus dan berkata bahwa Lazarus sudah mati, sebetulnya Lazarus sedang sakit, sebetulnya Lazarus itu sudah mati. Tuhan Yesus tahu nggak? Tahu. Tapi dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Nah, inilah yang kita sebut waktunya Tuhan. Kadang kita ingin, saudara,
kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, kita berseru minta tolong kepada Tuhan, dan saat itu juga Tuhan menjawab kita. Amin. Siapa yang mau? Angkat tangannya. Doanya langsung dijawab Tuhan. Yang mau angkat tangan? Gak apa-apa, saya juga mau, saudara. Ya, kita pengennya begitu, manusia pengennya begitu. Tapi Tuhan jawab apa? Kita akan tinggal 2 hari lagi. Berarti gak saat itu ya? Gak saat itu, saudara. Nah, tunggu waktunya tuh Tuhan. Nah, waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Mengapa begitu? Kenapa Tuhan sengaja menunda? Kenapa Tuhan gak langsung nolong, gak langsung nyembuhin? Yuk kita baca ayat 14 sampai ayat 15. Ayat 14 sampai ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ini loh poinnya. Jadi Tuhan Yesus sengaja menunda supaya apa? Kita belajar percaya. Nah, kalau kita berdoa dikasih, meminta tolong ditolong. Kapan belajar percaya, saudara? Betul? Kapan kita mau belajar percaya? Tuhan Yesus gak mau kita jadi bayi rohani. Amin. Tuhan Yesus mau kita jadi apa? Dewasa rohani. Harus belajar percaya, saudara. Jadi jangan kita minta mintanya instan kayak Indomie, saudara ya. Yang instan biarlah Indomie, ya saudara. Tapi kalau doa kita, biarlah waktu Tuhan. Amin. Biar waktu Tuhan yang akan menjawab, yang akan terjadi. Dan kalau waktu Tuhan itu terjadi, pasti indah. Karena apa? Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Bapak Ibu. Ya, kalau waktu Tuhan yang terjadi itu pasti indah. Itu pasti luar biasa. Jauh lebih indah dari perkiraan kita, saudara. Ya. Nah, saudaraku, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang bergumul sama Tuhan. Tuhan, anakku ini loh satu, susah banget diajak ke gereja, susah banget diajak memuji Tuhan, sering melawan orang tua, sering membentak orang tua. Saudara dalam pergumulan bertahun-tahun Tuhan tidak pernah menjawab doa saudara. Anak saudara tetap nakal, anak saudara tetap membantah orang tua, tetap nggak mau ke gereja. Tapi saudara tekun berdoa, saudara tekun, dan saudara tidak menyerah untuk saudara berdoa. Dan ketahuilah saudara, pada saatnya Tuhan Yesus pasti menjawab doa. Nanti kapan-kapan Pak Yohanes bisa kesaksian saudara tentang anaknya. Ya, saya juga melihat kasih karunia Tuhan atas anak Pak Yohanes. Ya. Bertahun-tahun berdoa, dijawab oleh Tuhan dan indah pada waktunya. Luar biasa. Nah inilah, kalau engkau sabar menunggu waktunya Tuhan, kalau engkau gak terburu-buru, tergesa-gesa mengambil keputusan yang salah, Tuhan akan jadikan engkau indah. Amin. Itu saudara. Tunggu waktunya Tuhan, sabar, percaya, tetap percaya. Lalu poin yang ketiga, saudara, kita akan baca di ayat yang ke-32 dan ayat ke-36. Firman Tuhan, saudara. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan
Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Saudaraku, saya akan teruskan kisahnya tadi. Tadi sampai Maria jemput Marta jemput Yesus. Jadi Marta, Yesus belum masuk ke kampung Betania. Marta cepat-cepat sudah jemput Yesus. Lalu apa yang Marta katakan? Sama dengan Maria, saudara. Tapi nadanya berbeda. Perhatikan nadanya Marta. Tuhan, kalau Engkau ada di sini, saudaraku pasti gak akan mati. Tetapi aku tahu bahwa Allah akan memberikan apa yang Engkau minta kepadanya. Sedangkan adanya Maria, saudara perhatikan, Tuhan sambil tersungkur di depan Yesus, dia bilang apa? Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, sambil nangis, saudaraku pasti tidak akan mati. Sama nggak, saudara? Sama. Tapi siapa yang dijawab? Maria. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa Maria yang dijawab? Marta tidak. Malah Marta harus dikobai dulu. Percaya nggak kamu bahwa akulah kehidupan? Yang mengikut aku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya nggak kamu? Harus digituin dulu, saudara Marta. Tapi Maria, Yesus jawab apa? Di mana Lazarus engkau baringkan? Aku mau membangkitkan dia. Kenapa? Kenapa begitu? Dua orang doanya sama, satunya dikobai, satunya langsung dijawab. Kenapa begitu? Jawabannya adalah sederhana, saudara. Maria ini berdoa, memohon dengan penuh kasih. Karena kasih itu menggerakkan hati Yesus. Sedangkan Marta berdoa, memohon dengan emosinya. Waktu saya belum mengerti ini, saudara, hamba Tuhan sering berkhotbah begini, saudara. Kalau engkau menginginkan sesuatu, maka berdoalah, klaim janji Tuhan. Tuhan, ini adalah milikku, tanahku, apalagi mobilku. Aku minta mobil yang bagus, minta rumah yang bagus. Aku belum punya rumah Tuhan. Aku minta dalam nama Yesus, jadi. Tapi kenyataannya gimana, saudara? Gak jadi, saudara. Pertanyaannya kenapa? Udah doa loh, udah klaim janji Tuhan loh. Ya, aku percaya bahwa rumahku pasti diberkati Tuhan. Jadi. Tanah orang bilang Yesus, yang kuinjak akan menjadi milikku. Padahal tanah orang, saudara. Iman, percaya pasti jadi. Tapi kenyataannya gimana? Gak jadi. Kenapa? Karena dia dengan emosi. Dengan emosi. Tapi beda kalau saudara berdoa dengan kasih. Saudara kan berdoanya begini, Tuhan, aku sekarang tidak punya rumah. Aku sekarang dalam keadaan yang susah. Aku gak bisa apa-apa, Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menolong aku, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Aku hanya berharap kepadamu. Aku gak bisa berharap kepada saudaraku yang lain, karena mereka juga punya kesusahan sendiri. Aku hanya bisa berharap kepadamu. Saya percaya kalau saudara berdoa demikian, Tuhan pasti menolong saudara. Karena hati Tuhan tergerak dengan doa saudara. Amin. Hati Tuhan itu tergerak dengan kasih. Saudara berdoa dengan kasih, hati Tuhan akan tergerak. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus menangis. Di Alkitab hanya ini, Tuhan Yesus menangis saat dia menjawab doa seseorang. Pertanyaan untuk kita, bisakah kita menggerakkan hati Tuhan sampai Tuhan Yesus menangis, sampai Tuhan Yesus gak tahan? Aku ingin jawab doa anakku ini, karena anakku ini sungguh-sungguh mengasihi aku. Amin. Kita buka satu ayat di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Ya, pengajaran ini mungkin baru bagi saudara ya, tapi saya mau mengajarkan ini karena ini sangat memberkati saya, saudara. Ya, Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga.
Demikianlah firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kamu berdoa, tapi kamu tidak dapat apa-apa. Karena apa yang kamu minta itu belum memuaskan hawa nafsumu. Kepengen rumah yang baru, kepengen mobil yang baru, ya. Untuk hawa nafsumu, untuk kesenanganmu, kamu gak akan dapat apa-apa. Amin. Kalau kau salah berdoa, kau gak akan pernah dapat apa-apa. Makanya seperti Maria bisa menggerakkan hati Tuhan, berdoa dengan kasih. Perhatikan dengan baik. Tuhan itu bukan jongosmu. Amin. Tuhan itu bukan pembantumu. Amin. Kita yang jongosnya Tuhan. Amin. Pernah nggak Anda ketemu seorang pembantu bentak-bentak Tuhannya? Tuhan, aku pengen rumah, aku pengen mobil. Kalau nggak dikasih apa sih? Ada nggak pembantu seperti itu? Kita ini hambanya Tuhan. Ya. Jadi kita minta dengan kasih. Dan sekalipun Tuhan nggak memberi, ya nggak apa-apa, betul? Karena Dia Tuhan, Dia berhak. Lah kita siapa, saudara? Betul? Ya, Dia Tuhan, Dia yang berhak menentukan apakah Dia akan memberi atau tidak. Sampai taraf ini, engkau akan menjadi orang yang dewasa rohani di hadapan Tuhan. Amin. Engkau akan jadi orang yang dewasa rohani. Engkau akan berbeda dengan orang lain saat kau menghadapi kesulitan. Orang lain akan menengking itu. Kami tengking roh apa? Kemiskinan katanya, gitu saudara ya. Tengking roh kemalasan, tengking gitu saudara. Saya bukan anti pelepasan enggak ya, tapi saya mengajari saudara bahwa sesungguhnya saudara nggak perlu tengking roh itu. Saudara berdoa di hadapan Tuhan, lalu saudara mulai berubah karena saudara mendengarkan firman Tuhan. Maka roh kemalasan, roh kemiskinan itu akan minggat dari saudara. Amin. Ya, kalau saudara cuma tengah-tengah nggak akan pergi itu roh kemalasan, roh kemiskinan saudara. Karena apa? Hati saudara harus berubah. Amin. Saudara nggak bisa tiba-tiba saudara tuh malas-malasan tidur top di rumah, tengking roh kemalasan, terus kemudian besoknya saudara jadi rajin. Nggak bakal saudara. Amin. Nggak bakal. Saudara yang harus menyendiri di hadapan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus, baca firman, lalu saudara besok berubah. Karena saudara baca firman dan minta pertolongan Roh Kudus. Amin. Nah itu loh caranya saudara. Gitu. Jadi kesimpulannya pada siang kali ini apa saudara? Kesimpulannya adalah Tuhan itu nggak pernah terlambat. Amin. Amin saudara. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun orang lain mengira terlambat, Yesus dikira terlambat gitu. Ya, orang Farisi bilang apa? Apa nggak bisa orang ini sampai mati gitu? Yesus ngapain kesini udah mati 4 hari? Dikira terlambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi jangan berhenti di situ, masih koma saudara. Tuhan tidak pernah terlambat. Yes, amin. Tapi Tuhan juga tidak mau terlalu cepat. Amin. Tuhan juga nggak mau terlalu cepat. Saudara nggak bisa minta instan sama Tuhan, nggak bisa ngatur Tuhan, nggak bisa. Dia yang Tuhan, saudara umatnya. Amin. Terserah Tuhan. Tuhan juga nggak mau terlalu cepat supaya kita belajar percaya. Ada komanya lagi. Tuhan selalu tepat pada waktu. Amin. Ayat terakhir untuk saudara 1 Korintus 10 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya pada waktunya. Amin.